Kita KL 2202. Mekanika bahan. Ini lanjutan dari statika. Jadi kalau di statika Anda diberikan struktur dan beban, gaya begitu. Menggunakan statika, kita dapatkan respons berupa reaksi dan gaya dalam. Ini statika. Biasanya dulu di akhir kelas statika, di kelas saya juga sudah sampaikan ini. Nah, di mekanika bahan, kita meneruskan yang ini, khususnya yang gaya dalam, dengan mekanika bahan. Mengubah gaya-gaya dalam ini menjadi tegangan dan deformasi. Jadi kuantitas yang akan kita cari selama satu semester ini tegangan, deformasi. Tegangan itu nanti kita akan bahas babnya setelah pembukaan ini. Ini ada hubungannya dengan gaya dalam ini. Jadi semua gaya dalam yang kita kenal, normal, geser, momen lentur, akan mengakibatkan tegangan pada penampang kita. Nah, tegangan itu yang kita cari. Deformasi ini perubahan bentuk. Jadi kalau ada balok dibebani gitu, mestinya dia akan jadi begitu ya, turun. Ini gambarnya tentu diperbesar karena deformasinya kecil, kita ya ordenya milimeter atau kurang dari mili malah. Nah ini deformasi, jadi turunnya berapa itu juga kita hitung. Atau kalau struktur rangka gimana? Ya, misalnya ada gaya ke sini, jadi ke bawahnya seperti apa? Atau kalau ada gaya ke sini, memanjangnya yang ini berapa banyak? Memanjangnya yang ini atau memendeknya seberapa jauh? Deformasi itu demikian. Nah, kenapa tegangan dan deformasi? Karena dua hal ini ada kriterianya. Kalau gaya dalam nggak ada kriterianya. Kriteria itu artinya, ini kalau dengan gaya dalam segini ini kuat nih struktur kita. Dengan gaya dalam sekian ini nggak kuat. Atau dengan gaya dalam sekian dia akan berdeformasi besar. Nah, nggak ada kriterianya kalau gaya dalam. Tapi kalau tegangan dan deformasi ada. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, nggak memenuhi syarat struktur kita. Ada kriterianya nanti kekuatan. Kekuatan itu hubungannya sama tegangan. Jadi kalau tegangan yang terjadi berlebih daripada kemampuan, itu strukturnya nggak kuat namanya. Ada nanti ketentuannya. Standarnya sambil jalan nanti kita bahas. Selain kekuatan ada kekakuan. Struktur kita harus cukup kaku. Artinya deformasinya tidak boleh besar-besar. Anda bilang Anda bikin jembatan melintasi apalah sungai begitu ya. Terus bilang ini udah saya hitung nih kuat gitu. Tapi nggak kaku gitu. Kalau Anda lewat sini dia turun jembatannya berdeformasi semeter begitu. Nggak akan ada yang mau lewat situ ya. Jadi ada ketentuan juga. Kekakuan ini biasanya terkait dengan deformasi. Lalu di bab terakhir nanti itu ada urusannya dengan stabilitas. Stabilitas ini dengan perubahan yang mendadak. Tidak boleh terjadi perubahan mendadak. Kalau mau rubuh harus ngasih tahu dulu. Jadi harus ada deformasi yang besar dulu. Gagal. Nggak boleh struktur kita aman, tahu-tahu gagal aja tanpa ada peringatan. Ini urusannya sama stabilitas. Nah, karena ada kriteria, maka kita gunakan kita perlu hitung ini karena kriterianya di sini. Balik ya. Kita perlu hitung tegangan dan deformasi untuk memeriksa apakah struktur kita memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau saya jalan dari sana sampai sini, kemudian kesimpulannya oke atau tidak, itu kerja kita namanya
analisis. Jadi jalannya lurus saja dari ujung sini, diberikan struktur, diberikan beban, Anda hitung reaksi gaya dalam, dari gaya dalam hitung tegangan deformasi, kemudian periksa terus kesimpulannya oke atau tidak oke. Pekerjaannya namanya analisis. Ada pekerjaan lain yang mulai kita kerjakan sekarang, itu adalah desain. Kalau desain yang belum diketahuinya bukan di sini. Apa? Yang dimintanya bukan oke atau tidak. Yang dimintanya selalu harus oke. Jadi agar oke, Anda harus memodifikasi entah strukturnya atau bebannya. Jadi bisa muter gitu ya. Kalau di sini jawabannya tidak, Anda harus kembali ke sini. Ganti dulu ini atau ini. Lalu jalankan lagi sampai oke gitu ya. Jadi ada pengulangan ya. Ya, yang namanya desain produknya yang struktur ya mestinya ya. Gitu. Jadi strukturnya bisa jadi belum diberikan definitif, misalnya ukurannya luas begitu, inersia atau apapun lah ya. Atau bebannya. Kalau beban ini mestinya ketentuan ya. Jadi kalau Anda ngedesainnya jembatan, kemudian Anda desain bebannya, ketemu bebannya, katakan truknya cuma boleh 5 ton ke bawah gitu ya. Anda jadi bikin rambu gitu ya. Jembatan ini hanya bisa dilalui truk 5 ton, maksimum 5 ton gitu. Lebih dari 5 ton nggak boleh. Jalannya apa, jembatannya kelas berapa begitu, kelas 3 atau kelas berapa. Itu desain juga ya, tapi untuk menghasilkan batasan mengenai beban. Kalau struktur, ya memang elemen strukturnya yang didesain. Ini mau pakai balok ukuran berapa, gitu misalnya. Atau ini batang-batang ini mau pakai ukuran berapa. Nanti juga kita akan bahas bukan cuma ukuran perintah yang menentukan, bahannya juga ya. Baja kah, beton kah, kayu. Gitu. Kalau tersedia propertinya, kita bisa pilih di antara itu, lalu gunakan. Ya. Jadi desain itu seperti itu. Oke, nah kerja kita selama 1 semester ini aja ya. Yang bergantian itu gaya dalamnya. Mulai dari normal agak panjang, mungkin bisa 3 kali kuliah. Habis normal itu melentur. Sebelum melentur ada 1 gaya dalam lain yang muncul kalau strukturnya 3 dimensi, torsi. Ya. Anda belum kenal torsi sebelumnya, jadi nanti akan dikenalkan dulu. Torsi itu apa? Di pelintir gitu ya. Momen tapi di struktur pipa biasanya atau struktur lingkaran yang berada di sumbunya. Torsi, kemudian lentur, termasuk 3 dimensi ini. Terakhir geser. Setelah itu baru deformasi. Jadi dari gaya dalam ini semua keluar dapat tegangannya. Kemudian semua ini menghasilkan deformasinya gantian. Ada beberapa yang deformasinya langsung kalau cukup straightforward, tapi kalau balok ini panjang urusannya, jadi ini terakhir biasanya. Dan paling ujung sekali stabilitas. Di dalamnya akan ada transformasi seperti yang kemarin, koordinat, tegangan juga perlu transformasi seperti inersia. Artinya ada lingkaran Moore lagi, dan lingkaran Moore yang diulang. Lingkaran Moore lagi. Anda mungkin kayaknya kalau di geoteknik sudah kenal lingkaran Moore untuk tegangan ya. Jadi akan ketemu lagi dengan itu. Kira-kira demikian ya. Jadi topiknya seperti itu, mengubah gaya dalam jadi tegangan sampai deformasi. Buku saya pakai Beer dan Johnston, Mechanics of Materials. Beer ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Beer et al. Aja. Beer dan kawan-kawan. Johnston, Dewulf, dan Mesurek. Yang saya pegang sih edisi 5, tapi rasanya kalau Anda cari di dunia maya sana, harusnya sudah ada yang lebih baru. Sekarang sampai 8 rasanya. Nggak ada masalah yang mana aja yang Anda temukan, karena isi informasinya sama, mungkin hanya problem-problemnya yang berbeda. Umumnya saya akan pakai ini, bahan kuliah saya ambilnya dari sini.
Kalau mau tambahan referensi, Hibbeler itu juga punya buku yang judulnya sama, Mechanics of Materials, mekanika bahan. Ini bisa dipakai juga untuk referensi atau pengayaan soal-soal. Sekarang Hibbeler sudah sampai 10 atau 11 ya. 10, edisi 10. Juga sama, yang mana saja nggak ada masalah. Isi informasinya sama karena ini ilmunya sudah klasik ya, sudah lama. Mungkin cuma problem-problemnya saja.